أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada suatu hari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun memberikan apa yang diminta oleh sahabat ini. Pada kesempatan berikutnya sahabat Hakim bin Hizam kembali memohon sesuatu kepada Rasulullah dan beliau pun memberikan apa yang diminta oleh sahabat ini. Akan tetapi setelah memberikan apa yang diminta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan, "Ya Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun." Sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang hijau lagi manis. Faman akhadahu
bisakhawatin burika lahu fi. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Maka barang siapa yang mengambilnya, mencarinya dengan kedermawanan jiwa, maka harta itu pun akan diberkahi. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan kerakusan, ketamakan dan keserakahan jiwa, dia tidak akan diberkahi dalam harta tersebut. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Dan orang seperti itu ibarat orang yang makan akan tetapi tidak pernah merasa kenyang. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Setelah mendengarkan nasihat dari Rasulullah ini, hakim kemudian mengatakan, wallahi ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la arza ahadan ba'daka syai'an. Aku tidak akan pernah mengurangi harta siapapun dengan meminta-minta setelah engkau ini, setelah kejadian ini, hatta ufariqat dunya, sampai aku meninggal dunia. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dan Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan, Abu Bakar memberikan sesuatu kepada sahabat Hakim dan beliau pun menolaknya karena teringat dengan janji dan juga pesan Rasulullah SAW. Begitu pula ketika Abu Bakar meninggal dunia dan dilanjutkan oleh Umar, Umar pernah memberikan sesuatu yang itu merupakan hak dan mestinya milik sahabat Hakim bin Hizam. Beliau kemudian juga menolaknya. Bahkan saking khawatirnya Umar kemudian mengatakan, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasama Allahu lahu min hadzal fai'. Aku telah memberikan apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta rampasan perang ini, yang itu adalah menjadi hak milik Hakim bin Hizam, akan tapi dia menolak dan tidak mau menerimanya. Dan sejak saat itu sahabat Hakim bin Hizam tidak pernah meminta-minta menerima pemberian dari siapapun sampai beliau kemudian meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada banyak pelajaran dari kisah antara Rasulullah dan sahabat Hakim bin Hizam ini. Pelajaran pertama adalah pelajaran tentang sebuah kedermawanan yang dialami dan dimiliki oleh Rasulullah SAW, di mana kedermawanan Rasulullah itu tidak akan ada yang bisa menandinginya. Bahkan beliau tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada dirinya. Sehingga ketika beliau membagikan harta rampasan perang pun dan harta itu sudah habis, ketika orang masih mau memintanya, beliau mengatakan, andaikan aku memiliki semua itu, akan aku berikan semuanya kepada kalian, dan kalian tidak akan mendapati aku ini orang yang bakhil lagi pelit. Itulah pelajaran kedermawanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, di mana beliau tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada dirinya, meskipun beliau juga membutuhkan dan tidak memiliki apa-apa. Pelajaran kedua, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, adalah pelajaran tentang fitnah harta. Bahwasanya di sini Rasulullah mengatakan, hadzal mal khadiran hulwun. Harta ini adalah sesuatu yang hijau lagi manis. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun itu akan bisa terkena fitnah harta, karena siapapun yang merasakannya, karena harta itu hijau, mudah menarik orang, karena harta itu manis, siapapun yang merasakannya, dia akan berusaha untuk terus-menerus mendapatkan dan mencarinya. Sehingga karena harta itu hijau, karena harta itu menjadi fitnah, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam. Dan juga ini merupakan nasihat untuk kita semuanya, agar memurnikan niat kita, mengikhlaskan niat kita
motivasi kita ketika kita mengambil dan mencari harta tersebut. Sehingga beliau mengatakan, karena harta itu hijau, karena harta itu manis, beliau mengatakan, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Makanya siapapun yang mengambilnya, mencarinya, mendapatkannya dengan niat dan motivasi kedermawanan jiwa, maka dia diberkahi dalam harta tersebut. Hartanya berkah, dirinya berkah, keluarganya berkah, bahkan kehidupannya pun akan berkah. Karena mencari harta dan mendapatkannya itu diawali dengan niat ikhlas karena Allah dan diniatkan untuk kedermawanan jiwa. Sehingga harta itu tidak menguasainya, sehingga dia tidak terjebak untuk terus-menerus mencari dengan serakah dan dengan rakus. Akan tetapi sebaliknya, wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fihi. Barang siapa yang mengambilnya, mencarinya, apapun harta itu, termasuk makanan, termasuk minuman, ketika kita mengambilnya, orang mengambilnya dengan niat motivasi keserakahan jiwa, sudah punya tapi terus-menerus mendesak ingin mendapatkannya, sudah dapat makanan tapi terus-menerus masih memintanya, Rasulullah mengatakan harta itu yang dia dapatkan itu tidak akan bisa memberkahi dirinya dan kehidupannya. Hartanya tidak akan berkah, kehidupannya tidak akan berkah, dirinya pun tidak akan berkah. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah bahwasanya ketika ada orang yang mendapatkan harta, mencari harta itu dengan niat keserakahan jiwa, kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Orang ini ibarat orang yang makan akan tetapi tidak pernah merasa kenyang dengan apa yang dia makan. Begitulah orang yang mencari harta dengan motivasi keserakahan jiwa, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan dunia yang didapatkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus mencari dan ketika sudah didapatkan itu tidak digunakan untuk infak, sedekah dan kebaikan dalam rangka diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan orang seperti ini, mereka yang mencari harta, mendapatkan harta dengan niat keserakahan jiwa ini, tidak akan pernah merasa tenang dengan kehidupannya. Meskipun hartanya sudah banyak, dia akan berusaha untuk terus-menerus mencarinya. Ketika sudah banyak, dia tidak akan tenang karena khawatir dan takut hartanya akan berkurang meskipun itu sedikit. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah sidang rahimakumullah, marilah kita niatkan dalam mencari harta dan mencari nafkah itu, kita luruskan niat kita. Kita niatkan untuk kedermawanan jiwa, kita niatkan untuk menghidupi keluarga, menafkahi keluarga, pendidikan anak-anak, karena itu bagian dari kewajiban. Kita niatkan sisanya kemudian untuk kita infak, sedekahkan. Dengan begitu harta kita itu akan menjadi berkah, keluarga kita akan menjadi berkah, kehidupan kita juga akan menjadi berkah, dan insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keikhlasan, mengikhlaskan setiap niat kita, mengikhlaskan dan memurnikan niat kita dalam setiap aktivitas dan perbuatan kita, termasuk ketika kita mencari nafkah, agar kehidupan kita semuanya menjadi berkah. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga niat yang kita miliki tersebut, ketulusan niat kita dalam setiap ibadah kita, keikhlasan niat kita termasuk dalam mencari nafkah ini terus-menerus bisa kita tingkatkan dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim, nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah, fa inna khairaz zadi taqwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا فإن الجنة أعدها الله للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فإنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا أندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين والمؤمنات، اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.